Banjir bandang dan meluapnya air Danau Sentani menjadi perhatian khusus Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tanggal 1 April 2019, Jokowi mengunjungi korban di pengungsian di Gedung Olahraga Tuare dan Kemiri, Sentani. Jokowi berjanji akan merelokasi warga korban ke lokasi yang aman. Kehadiran Presiden Joko Widodo memberi harapan kepada warga Kabupaten Jayapura untuk bangkit. Agenda penting kedatangan Presiden ke Jayapura adalah penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Provinsi Papua dengan 16 pihak terkait pemulihan cagar alam pegunungan Siklops, Danau Sentani, dan daerah aliran Sungai Sentani Tami. Nota kesepakatan yang direncanakan berlaku selama 5 tahun ini ditandatangani di hadapan Presiden. Sekarang sedang dipersiapkan sekretariat bersama karena ada sejumlah kementerian lembaga dari pusat, pemerintah provinsi, Kabupaten Jayapura, kota, dan Ero, ada Universitas Cendrawasih, Freeport, masyarakat adat, pihak gereja, semua pihak bertanggung jawab dan memberikan kontribusi terhadap upaya-upaya normalisasi atau naturalisasi semua perencanaan pembangunan ke depan berbasis mitigasi bencana. Semua tata ruang kemungkinan besar itu dirubah semua. Masing-masing pihak sedang melakukan kajian yang akan dikerjakan untuk pemulihan Kabupaten Jayapura. Bencana seperti ini, banjir bandang, ini merupakan bencana yang kelihatannya akan berulang. Bencana ini adalah bencana permanen. Artinya dia ada di situ dan akan berulang kembali. Sehingga diperlukan sebuah manajemen bencana yang lebih fokus bagaimana mengatasi siklus bencana tadi. Melihat struktur geologi Siklops serta masalah perubahan iklim, perlu penanganan jangka panjang agar peristiwa tak berulang. Masyarakat yang mendiami daerah aliran sungai harus direlokasi. Tata ruang juga perlu dibenahi dengan baik. Peringatan sudah dilakukan berulang-ulang ya bertahun-tahun. Nah, kita berharap kerjasama antar pemerintah daerah supaya setiap daerah penanganannya juga bisa lebih serius. Tapi lebih dari itu, ada peraturan bahwa cagar alam tidak boleh ada aktivitas. Seharusnya kita relokasi adalah masyarakat yang ada di dalam kawasan cagar alam Siklops keluar, tidak lagi beraktivitas di dalam. Zona yang menjadi batas itu buffer zone-nya. Disitulah sebenarnya batas akhir dari aktivitas kegiatan manusia. Perlu ketegasan pemerintah untuk mengatur itu kembali, supaya ada jarak antara daerah yang konservasi sama daerah yang dibudidayakan. Penanganan dampak bencana banjir bandang dan meluapnya air Danau Sentani ini harus berbasis mitigasi. Selain infrastruktur, masyarakat harus diberi pengetahuan tentang risiko bencana. Kabupaten Jayapura ini salah satu masuk di dalam kategori 136 daerah yang mempunyai potensi bencana. Kalau menggunakan kesimpulan Badan Geologi bahwa sifat bencana ini adalah bencana yang permanen, maka penanganannya pun harus permanen. Menata ruang Kota Sentani yang berbasis pada mitigasi bencana dan berdasarkan kajian daerah aliran sungainya, maka Kota Sentani akan terhindar dari bencana yang akan datang kemudian. Pengurangan risiko bencana menjadi tantangan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura. Perlu pendekatan dari berbagai pihak, mulai dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, hingga aparat pemerintah. Warga harus diberi pengetahuan tentang bahaya yang mengintai setiap waktu di sekitar tempat tinggalnya. Sehingga ketika terjadi bencana, mereka tahu harus kemana untuk menghindar dari ancaman bahaya. Jangan tinggal di pinggiran sungai. Jangan sekali-kali merambah lagi. Karena akibat dari perambahan itu yang jadi korban kan kita sendiri. Pemerintah daerah Kabupaten Jayapura melihat peristiwa bencana di Sentani ini menjadi momen untuk bangkit. Pemerintah daerah berupaya melakukan pemulihan dan penanganan pengungsi dengan baik. Kita ingin untuk peristiwa ini kita akan nyatakan sebagai momentum untuk nyatakan kebangkitan Sentani, bangkitan masyarakat adat. Kita harus yakin bahwa ada maksud Tuhan di balik bencana besar ini. Mari kita duduk bersama, membuat komitmen, harus ada pemulihan, harus ada pertobatan, harus ada gerakan besar untuk maju, untuk meraih masa depan yang lebih baik. Atas nama pemerintah Kabupaten Jayapura,
kami mengajak, mari kita tetap optimis, mari kita bangkit kembali. Kita harus percaya bahwa segala perkara ini tidak lepas dari rancangan Tuhan yang besar. Ada maksud Tuhan. Kita harus kembalikan karena bencana ini musibah di luar kendali kita. Itu berarti ada satu kekuatan yang mengatur semua. Mari kita bersatu, kita memuji Tuhan, dan kita berjalan bersama Tuhan untuk bangkit lebih hebat lagi untuk meraih masa depan, dan Jayapura bisa menjadi contoh untuk tanah Papua dan untuk Indonesia.